Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bersekutu dengan firman Tuhan, yaitu dari Roma pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, sesudah terjadi pandemi COVID-19 di Cina pada akhir Desember 2019, kemudian menyebar ke seluruh dunia, dan di negara kita mulai bulan Maret 2020. Banyak orang yang jatuh sakit, banyak orang yang meninggal akibat bencana tersebut. Tetapi jauh lebih banyak lagi orang yang terdampak secara ekonomi, karena secara tiba-tiba roda ekonomi dunia berhenti. Banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi, usahanya terganggu, bahkan bangkrut. Banyak yang diberhentikan dari pekerjaannya, dan lain-lain. Gereja pun terdampak secara ekonomi. Namun jauh sebelumnya, kesulitan ekonomi sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Banyak orang yang hidupnya susah, menderita secara ekonomi, tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, tidak memiliki rumah tempat tinggal yang layak, dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain, banyak orang melimpah dengan harta benda, hidup berlebihan. Ini yang dinamakan kesenjangan sosial, yang artinya terdapat jurang yang dalam antara si kaya dan si miskin. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Saudara-saudara, ketika saya mahasiswa, suatu ketika pada kebaktian minggu, seorang dosen atau pendeta di dalam khotbahnya menyatakan bahwa di negara ini pada waktu itu 200 orang kaya menguasai 80% kekayaan negara. Selebihnya masyarakat yang lain hanya menguasai 20% kekayaan negara, yaitu lebih dari 170 juta jiwa pada waktu itu. Saudara-saudara, barangkali kondisi itu tidak jauh berbeda dengan kondisi pada saat ini, walaupun pemerintah terus berupaya untuk mengurangi terjadinya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi dan kondisi demikian, pada pagi hari ini Rasul Paulus menyapa kita. Dia berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Apa yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita orang Kristen yang hidup pada masa kini? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh tinggal diam, kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Tuhan mau supaya kita menjadi penolong bagi orang lain. Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati hidup kita. Rumusannya sangat sederhana, diberkati untuk memberkati. Di bagian yang lain, Paulus juga berkata dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita juga diminta untuk menolong orang lain, dan itu dimaksudkan untuk memenuhi hukum Kristus. Saudara, kita tentu bersyukur bahwa di tengah-tengah masyarakat di masa pandemi COVID-19, banyak yang menunjukkan solidaritasnya, kepeduliannya, pertolongannya kepada sesama yang susah, yang membutuhkan uluran tangan, dan yang membutuhkan pertolongan. Di banyak gereja, majelis gereja dan anggota jemaat bahu-membahu mengumpulkan dana, mengumpulkan sembako untuk dibagi kepada anggota jemaat yang terdampak secara ekonomi. Di tengah-tengah masyarakat kita juga melihat melalui warta berita, banyak orang yang mampu, yang memberikan bantuan kepada orang-orang miskin berupa uang, beras, dan bahan makanan. Itu semua dalam rangka menunjukkan solidaritas kepada sesama. Saudara-saudara, ada baiknya perikop ini kita terjemahkan secara lebih luas, bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain, dalam bidang rohani misalnya, dan yang lain sebagainya. Barangkali ada saudara kita yang lemah imannya, maka orang yang imannya lebih kuat harus menopang supaya imannya jangan jatuh. Barangkali ada orang yang kuat secara fisik, maka dia harus menjadi penolong kepada orang yang lemah secara fisik. Atau ada orang yang bodoh, maka orang yang pintar harus menjadi penolong kepada orang yang bodoh tersebut. Yang jelas, Tuhan mau supaya kita menjadi berkat, karena kita sudah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini,
memberangkatkan kami untuk melakukan aktivitas dan kegiatan kami. Sertai kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami, beri kami kesehatan. Kiranya Tuhan menolong kami melakukan pekerjaan kami agar segala sesuatu dapat seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan, karena kami sudah lebih dahulu merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.